Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-56 yang berjudul Jelamprong, hantu pemakan mayat. Angin berhembus perlahan menerpa wajah Herman dengan lembut seakan-akan menyambut kedatangan Herman di desa Gintung. Desa yang telah Herman tinggalkan selama 6 tahun silam untuk merantau. Sesampainya di desa Gintung, Herman bertanya-tanya dan keheranan karena desa ini sangat lenggang ketika hari masih sore. Yang biasanya dulu banyak anak-anak, muda-mudi maupun orang tua duduk santai di depan rumah. Apalagi pada saat bulan purnama sedang bersinar, seperti saat ini. Herman melihat arloji di tangannya yang menunjukkan pukul 18.45. Maka Herman berhenti tatkala mendengar suara azan berkumandang. Rasa heran dalam hati timbul semakin kuat begitu melihat Haji Amir menghampiri Herman. Kemudian Pak Haji mengajak Herman untuk menginap di rumahnya. Pak Haji Amir ingin memberitahukan kepada Herman selepas ia pergi merantau apa yang sedang terjadi di desa ini, untuk mengobrol di rumahnya agar aman. Herman penasaran dan bertanya-tanya, apakah benar kampung ini sudah tidak aman lagi? Sesampainya di rumah Haji Amir, beliau banyak bercerita tentang kejadian-kejadian yang menimpa desa Gintung. Oleh karena itu, desa ini sekarang jadi sepi dan orang-orang pada takut. Haji Amir menceritakan tentang hantu yang memakan mayat. Masyarakat di sini menyebutnya itu jelambrong. Kemudian Amir mengingat tentang cerita guru saudara seperguruannya yang mendalami ilmu hitam tega membunuh calon istri guru karena cintanya ditolak. Sejak saat itu, dia berubah menjadi jelamprong dan menggali mayat-mayat perempuan untuk dimakan jantungnya agar ilmu hitamnya semakin hebat. Sayang guru belum sempat menangkapnya karena Suharno alias Jelamprong sudah menghilang. Tepukan Pak Haji Amir membangunkan dari ingatan Herman yang mengerikan. Kemudian Herman memutuskan untuk pamit. Namun saat melintas makam, dia melihat 7 orang sedang berjaga di makam Anissa. Saat hendak mendekat, tiba-tiba 2 orang penjaga menghadang Herman dengan wajah penuh curiga. Beruntunglah salah seorang dari mereka, yakni Payami, masih mengenali siapa Herman dan berusaha menghalangi teman-temannya. Karena penasaran, Herman mengurungkan niat untuk pulang. Herman bersembunyi di balik semak-semak dan mengintai dari kejauhan. Setelah 3 jam lebih menunggu di persembunyian, barulah ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Lolongan anjing dari kejauhan terasa mendirikan bulu roma Herman. Diam-diam Herman meraba tombak pendek Kiai Pekik yang terselip di balik baju. Tidak lama kemudian, 2 bayangan hitam berkelebat menyerang beberapa orang menjaga makam Anissa. Sekelebat muncul 2 bayangan hitam yang langsung menyerang ke-7 penjaga malam. Pak Yami berusaha menghentikan, tetapi sayang kepandaiannya belum dapat berbicara banyak. Sementara itu, muncul sosok lain yang duduk di makam. Muncul asap dupa dari makam disusul ledakan keras. Setelah makam terbuka lebar, muncullah mayat Anissa dari dalam kubur dengan tubuh yang masih dililit kain kafan.
Naluri Herman mengatakan Jelamprong akan memakan mayat itu. Sementara itu, Jelamprong mulai mencabik-cabik mayat Anissa, dan Herman pun menghunus tombak Kiai Pekik. Munculnya tombak itu menarik perhatian Jelamprong, yang tak lain merupakan sebuah benda pusaka yang dimiliki oleh saudara seperguruannya. Lantas Jelamprong ingin memakan Herman agar ilmunya lebih sempurna. Sesaat kemudian pertarungan terjadi. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi. Ketika mereka berdua saling serang, sesaat kemudian Jelamprong alias Suharno menjerit sambil berguling ke tanah karena Kiai Pekik menancap di ulu hatinya. Tubuhnya membiru dan tak berkutik lagi. Herman sujud syukur karena prahara telah berlalu, dan akhirnya desa yang merupakan kampung halamannya akhirnya damai kembali. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.